Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatima Azhara. Di sini saya akan mereview buku Bapak Arthur Jefferson Maya dengan judul Kuasa Kekuasaan. Di sini juga saya akan mereview pada bab relasi kuasa dan pengetahuan pada era Perang Dingin di Asia Tenggara, studi kasus Seattle, Indochina, dan Indonesia. Saya akan mereview bagaimana kekuasaan dan pengetahuan berinteraksi dalam konteks perang dingin. Perang dingin di Asia Tenggara ditandai dengan konflik ideologi antara blok barat dan blok timur. Amerika Serikat meluncurkan containment policy untuk mencegah penyebaran komunisme. Sementara itu, Uni Soviet dan Cina mendukung perjuangan kemerdekaan dan sosialisme di wilayah ini. Perang Korea pada tahun 1950 sampai 1953, Perang Vietnam 1955 sampai 1975, dan konflik di Laos dan Kamboja menjadi contoh nyata konflik ini. Containment policy dan teori domino merupakan dua konsep yang terkait erat dalam Perang Indochina kedua. Di containment policy bertujuan mencegah penyebaran komunisme, sementara teori domino menyatakan bahwa jika satu negara jatuh ke komunisme, negara-negara lain di sekitarnya juga akan jatuh. Perang Vietnam, Laos, dan Kamboja menunjukkan bagaimana kedua konsep ini diterapkan. SEATO atau Southeast Asia Treaty Organization dibentuk pada 1954 sebagai aliansi militer anti-komunis di Asia Tenggara. SEATO berperan penting dalam mencegah penyebaran komunisme di wilayah ini, seperti operasi militer di Vietnam dan Laos, serta peran dalam konflik di Kamboja. Relasi kuasa antara containment policy dan teori domino berdampak signifikan pada Indonesia. Konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1963 sampai 1966, peran Indonesia dalam gerakan non-blok dan kebijakan luar negeri Soekarno menjadi contoh nyata dampaknya. Kritik terhadap containment policy dan teori domino menunjukkan bahwa kedua konsep ini memiliki kelemahan. Dampak perang dingin terhadap stabilitas regional juga perlu diperhatikan. Peran intelijen dan propaganda dalam perang dingin merupakan aspek penting dalam analisis ini. Kekalahan angkatan bersenjata Amerika Serikat yang paling kuat di dunia juga menunjukkan kepada banyak kelompok anti-kolonial bahwa kekuatan besar Barat dapat dikalahkan seiring berjalannya waktu. Dan ini menjadi bukti bahwa diskursus pengetahuan mereka dapat di-counter melalui titik lemah yang mereka miliki. Kekalahan Amerika Serikat ini juga berkat teori domino yang dipopulerkan oleh Soviet dan Cina dipandang sangat efektif. Meskipun Soviet dan Cina bermain di balik layar, terbukti tindakan proksi mereka dalam mendukung rezim komunis di Asia Tenggara memberikan gelombang kejut. Apabila ditelaah dari pandangan Foucault tentang kekuasaan, maka hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan dari teori domino ini berhasil digunakan sebagai bentuk kontrol sosial melalui institusi masyarakat dan kekuasaan komunis. Karena satu negara, yaitu Vietnam, jatuh ke dalam komunisme, maka negara-negara tetangganya juga akan mengikuti, di antaranya Kamboja dan Laos. Seperti efek jatuhnya satu domino yang memicu jatuhnya yang lain, melalui teori domino, sejarah juga mencatat bahwa pemerintah komunis memberikan bantuan kepada kaum revolusioner komunis di negara-negara tetangganya, contohnya Cina,
memasok pasukan dan perbekalan kepada Viet Minh, dan kemudian tentara Vietnam Utara dan Uni Soviet memasok mereka dengan tank dan senjata barat. Fakta bahwa Pathet Lao dan Khmer Merah awalnya merupakan bagian dari Viet Minh, di mana belum lagi dukungan Vietnam Utara terhadap keduanya bersamaan dengan Viet Cong juga memberikan kepercayaan pada teori tersebut. Ini memicu kekhawatiran bagi Amerika Serikat dan sekutu baratnya bahwa penyebaran komunisme akan berdampak buruk pada stabilitas dan keamanan global. Namun, kekalahan di Vietnam Selatan dan Laos ke tangan komunis telah merusak posisi Amerika Serikat di Asia Tenggara, terutama karena Amerika Serikat telah berkomitmen secara gigih dan terbuka untuk mencegah pengambil alihan komunis atas kedua negara tersebut. Kesimpulannya, relasi kuasa dan pengetahuan pada era Perang Dingin di Asia Tenggara ditandai dengan konflik ideologi dan kekuasaan. Containment policy dan teori domino memainkan peran penting dalam Perang Indochina kedua. Sekian dari saya, Fatimah Zahra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.